Apakah salat-salat fardu yang belum dikerjakan saat masa-masa dahulu harus ditebus seperti halnya puasa Ramadan? Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena salat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan salat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman. Ingat, dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan sebelum beriman. Ada non-muslim misalnya nggak pernah sholat, bersyahadat masuk Islam, nah itu tidak perlu dia memikirkan sholat-sholat yang dulu yang dia tidak kerjakan dalam keadaan tidak ada imannya. Dengan dia bersyahadat, gugur semua dosanya dan bertobat dalam keadaan yang baik. Karena itu mohon maaf ya, saya agak sedikit lompat sedikit saja. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak, apalagi diminta istighfar. Istighfar dulu, Bapak itu salah ya dulu, kenapa baru masuk Islamnya sekarang? Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman nggak akan diterima oleh Allah. Ya jangankan orang nggak beriman, orang beriman pun memohonkan istighfar untuk yang tidak beriman nggak akan diterima, kecuali dia beriman dulu. Dicepat kalau ada yang mau masuk Islam langsung bimbing Bismillah, ucapan syahadat seketika. Dengan kalimat syahadat yang diucapkan, dengan tobat yang dia lakukan, gugur semua dosa-dosanya, dibuka lembaran baru. Tapi kalau ada orang sudah beriman, dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa di situ. Begitu dia sadar, dia bertobat, kata Imam Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu, dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Misal qobliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada. Tayyib. Jadi Anda bisa kerjakan, misal setelah sholat zuhur kan ada ba'diyah 2 rakaat, Anda bisa tunaikan ba'diyah 2 rakaat, atau Anda bisa ganti itu untuk menunaikan sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Setelah ba'diyah 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat mengganti zuhur yang dulu. Ya. Kemudian asar misalnya kan setelah adzan berkumandang kan tiba asar ya. Baik, ada qobliyah asar? Ada sholat mutlak sampai 4 rakaat. Nah, Anda bisa ganti itu dengan menunaikan niat sholat asar yang dulu pernah ditinggalkan. Begitu imam sudah mulai bangkit untuk menunaikan sholat fardunya, Anda tunaikan dengan asar yang sekarang Anda kerjakan. Tapi pada asarnya nggak ada. Jadi jangan Anda menunaikan sholat-sholat pengganti di waktu-waktu yang dilarang. Ya, misal habis sholat subuh, Anda sholat lagi, gitu kan? Habis sholat asar, Anda sholat lagi. Selain bisa keliru, juga bisa menimbulkan fitnah bagi sekitaran setempat yang melihat. Itu siapa sih? Iya ya, kayaknya aliran baru ya. Iya, terlalu soleh ya. Nabi aja nggak begitu, tuh jadi perbincangan. Jelas ya? Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya, dan kalau serius tobat dia lakukan seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia hanya perlu untuk meningkatkan amal soleh yang bisa dia kerjakan. Misal sholat fardu tingkatkan kemudian dengan menambah sholat sunnahnya. Nggak pernah tahajud, ganti dengan tahajudnya. Tingkatkan bacaan Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya. Itu bisa menutup yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan. Dua-duanya ini ijtihad dari para ulama, karena dalilnya tidak langsung tegas menyampaikan, itu sangat terbuka. Karena itu ada 2 pilihan terbuka bagi Anda, sekalipun saya pribadi memilih menguatkan pendapat yang kedua. Gitu ya. Jelas di sini?